assessment-nya itu ada problem medik, itu terapi anti TB, terapinya itu isoniazid 300 miligram, diagnosanya tuberkulosis. Problem mediknya terapi anti TB, terus terapinya rifampicin 450 miligram, diagnosanya tuberkulosis. Problem mediknya terapi anti TB, terapinya pyrazinamide 1.250 miligram, diagnosanya tuberkulosis. Problem mediknya terapi anti TB, yaitu terapinya ethambutol 500 miligram, diagnosanya itu untuk tuberkulosis. Lalu kodein, terapinya kodein, problem mediknya batuk, diagnosanya itu untuk mengurangi batuk. Terapinya levofloxacin 750 miligram, problem mediknya itu infeksi bakteri, preventive treatment, diagnosanya tuberkulosis. Terapinya azitromisin 500 miligram, problem mediknya itu infeksi bakteri. Diagnosanya itu untuk tuberkulosis. Terus ada terapinya itu atapulgit 2 gram, problem mediknya lemas, diare, diagnosanya diare. Terus terapinya ada paracetamol 500 miligram, problem mediknya itu demam, diagnosanya demam. Di sini ada terapi non farmakologi, yaitu yang pertama istirahat yang cukup, konsumsi makan makanan yang bergizi dan bernutrisi, gunakan peralatan makan sendiri, gunakan masker saat beraktivitas, hindari melakukan aktivitas berat. Di sini ada DRP-nya itu interaksi obat. Asesmen itu ada isoniazid dan rifampicin. Rujukan itu major efek samping serius yang dapat mempengaruhi hati. Base literatur itu dari drugs.com. Terus ada interaksi obat antara isoniazid dan atapulgit. Rujukannya itu minor. Garam aluminium dapat sedikit menurunkan penyerapan isoniazid. Base literatur itu dari drugs.com. Lalu ada interaksi obat, isoniazid dan ethambutol. Itu moderat, dapat meningkatkan resiko kerusakan saraf. Base literaturnya itu dari drugs.com. Lalu ada interaksi obat, isoniazid dan levofloxacin. Rujukannya itu moderat, dapat menyebabkan masalah hati. Base literaturnya dari drugs.com. Lalu ada interaksi obat, isoniazid dan azitromisin. Itu moderat, dapat menyebabkan masalah hati. Base literaturnya dari drugs.com. Lalu ada interaksi obat, isoniazid dan acetaminophen moderat menyebabkan efek samping serius yang dapat mempengaruhi hati. Base literaturnya dari drugs.com. Lalu interaksi obat, rifampicin dan ethambutol moderat dapat menyebabkan masalah hati. Base literaturnya dari drugs.com. Lalu selanjutnya ada interaksi obat, rifampicin dan pyrazinamide. Itu major dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Base literatur drugs.com. Interaksi obat antara isoniazid dan pyrazinamide itu moderat dapat menyebabkan masalah hati. Base literaturnya dari drugs.com. Lalu ada interaksi obat antara rifampicin dan kodein. Itu moderat, dapat mengurangi kadar kodein dalam darah yang dapat membuat kodein kurang efektif dalam mengobati. Gejala penarikan yang tidak menyenangkan seperti keringat berlebih, menggigil, muka memerah, gelisah, mudah tersinggung, cemas, tremor, detak jantung lebih cepat dan mual. Balas literaturnya dari drugs.com. Lalu ada interaksi obat, rifampicin dan levofloxacin. Itu moderat, dapat menyebabkan masalah hati. Balas literaturnya dari drugs.com. Lalu ada interaksi obat, rifampicin dan azitromisin. Itu moderat juga, dapat menyebabkan masalah hati. Base literaturnya juga dari drugs.com. Interaksi obat itu ada rifampicin dan acetaminophen. Itu minor. Rifampicin dapat sedikit menurunkan efek terapeutik acetaminophen. Base literatur itu drugs.com. Interaksi obat antara kodein dan atapulgit moderat dapat meningkatkan kadar obat dalam darah atau menambah efek samping dari kedua obat tersebut. Base literatur drugs.com. Interaksi obat antara azitromisin dan levofloxacin moderat dapat meningkatkan risiko irama jantung tidak teratur. Base literatur dari drugs.com.
Interaksi obat antara altepulgid dan levofloxacin itu moderat, dapat mengganggu penyerapan levofloxacin ke dalam aliran darah dan mengurangi efektivitasnya. Base literaturnya drugs.com. Lalu ada dosis terlalu rendah paracetamol. Menyarankan dokter untuk menaikkan dosis paracetamol dapat diminum setiap 4 sampai 6 jam, masing-masing satu tablet 500 mg. Itu base literaturnya dari drugs.com. Plannya yang pertama memberikan edukasi kepada pasien agar patuh dalam pengobatan atau minum obat teratur dan tidak boleh lupa minum obat. Yang kedua, menganjurkan kepada dokter untuk obat atau pulgitnya diminum pada saat diare cahai 2 tablet 600 masing-masing 600 mg. Setelah tidak diare agar di stop. Mengusulkan kepada dokter agar menuliskan cara minum obat dengan jelas seperti sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, menganjurkan kepada dokter dalam penggunaan antibiotik diberikan salah satu saja antara levofloxacin atau azitromisin. Dosis pyrazinamid terlalu tinggi, disarankan ke dokter untuk menurunkan dosisnya. Lalu ada isoniazid 300 mg itu tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis. Efek sampingnya mual, muntah, tidak nafsu makan, lemas. Terus ada rifampicin 450 mg, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis. Efek samping itu fungsi hati abnormal, dem, demam. Pyrazinamid 1250 mg, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tidak tepat dosis. Efek sampingnya itu hepatotoksik, hiperurisemia. Ethambutol 500 mg, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, mual, muntah, pusing, sakit kepala. Kodein 10 mg, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis. Efek sampingnya itu sembelit, sakit kepala, ngantuk. Lalu ada levofloxacin 750 mg, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis. Efek samping itu mual, diare, pusing. Lalu ada azitromisin 500 mg, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis. Efek samping itu asteria, malaise, nyeri. Atapulgit 2 gram, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis. Efek samping itu sembelit, mual, perut kembung. Lalu ada paracetamol 500 mg, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, mual, muntah, sulit tidur. Di sini hasil dari pengambilan kita dari interaksi obat dari drug.com. Ya, oke, kelar ya. Terima kasih. Jadi yang kelompok 4 ini ya, kelompok 4. Terima kasih telah berikan presentasinya ya. Sebelum kita diskusi, saya juga langsung undang yang kelompok siang ya. Siapa yang akan presentasi kelompok siang? Yang saya dengan Pak Charles, Kelompok silakan. 4. Ya, sama ya, kelompok 4 ya. Oke, silakan.
Izin share screen ya Bapak. Oke. Saya izin mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Salam. pengampu mata kuliah praktikum farmakoterapi dengan dosen pengampu Dr. APT Charles SSI Farm dan Dr. APT Leono Prianto SSI Farm dari kami dari kelompok 5 kelas S111B. Pada hari ini akan mempresentasikan tentang kasus tuberkulosis. Sebelum saya memulainya, izinkan saya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama itu ada Ida Soleha, yang kedua itu ada Ayamelia Putri, yang ketiga itu ada Eka Padilla Permatasari, yang keempat ada Felis Malang Sitanggang, yang kelima itu Yunita Anggraini. Felix, di on kami dulu, Felix. Pak, saya izin off-cam Pak, karena jaringan saya kurang stabil Pak, kalau misalkan harus off-cam. Oh, Saya oke. on-cam. Yang pertama Ya, ada lanjut. definisi, tuberkulosis adalah suatu penyakit kronik menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam, sehingga sering dikenal dengan basil tahan asam atau BTA. Sebagian besar kuman TB sering ditemukan menginfeksi parenkim paru dan menyebabkan TB paru. Namun, bakteri ini juga memiliki kemampuan menginfeksi organ tubuh lainnya atau TB ekstra paru seperti pleura, kelenjar limfa, tulang, dan organ ekstra paru lainnya. Klasifikasi yang pertama ada tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang bagian parenkim atau paru, tidak termasuk pleura atau selaput paru, dan kelenjar pada hilus. Yang kedua ada tuberkulosis ekstra paru. Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh selain paru, misalnya pleura, selapat otak, selaput jantung atau perikardium, kelenjar limfe, palang persendian kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya ada gejala. Gejala penyakit TB tergantung pada lokasi lesi, sehingga dapat menunjukkan manifestasi klinis. Yang pertama ada batuk kurang lebih 2 minggu, yang kedua batuk berdahak, yang ketiga batuk berdahak dapat bercampur darah, yang keempat dapat disertai nyeri dada dan sesak nafas. Terus dengan gejala lain meliputi yaitu malaise, penurunan berat badan, menurunnya nafsu makan, menggigil, demam, dan berkeringat di malam hari. Selanjutnya ada patofisiologi, seorang yang menghirup bakteri embak Embakteriosis yang terhirup akan menyebabkan bakteri tersebut masuk ke alveoli melalui jalan nafas. Alveoli adalah tempat bakteri berkumpul dan berkembang biak. Embakterkolusis juga dapat masuk ke bagian tubuh lain paru-paru atau lobus atas melalui sistem limfa dan cairan tubuh. Sistem imun dan sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan cara melakukan reaksi inflamasi. Fagosit menekan bakteri, dan limfosit spesifik tuberkulosis menghancurkan atau melisiskan bakteri dan jaringan normal. Reaksi tersebut menimbulkan penumpukan eksadat di dalam alveoli yang bisa mengakibatkan bronkopneumonia. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri Candida. Dikutip dari Kennedianti dan Sulistiorini 2017, seperti ginjal, tulang, dan korteks cerebri, dan area lain dari paru-paru atau lobus atas.
melalui sistem limfa dan cairan tubuh. Sistem imun dan sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan cara melakukan reaksi inflamasi. Fagosit menekan bakteri dan limfosit spesifik tuberkulosis, menghancurkan atau melisiskan bakteri dan jaringan normal. Reaksi tersebut menimbulkan penumpukan ekstradat dalam alveoli yang bisa mengakibatkan bronkopneumonia. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Infeksi antara M. broncholosis dengan sistem kekebalan tubuh pada masa awal infeksi membentuk granuloma. Granuloma terdiri atas gumpalan basil hidup dan mati yang dikelilingi oleh makrofag. Granuloma diubah menjadi massa jaringan fibrosa. Bagian sentral dari massa tersebut disebut gon tuberculosis dan menjadi nekrotik membentuk massa seperti keju. Hal ini akan menjadi klasifikasi dan akhirnya membentuk jaringan kolagen. Kemudian bakteri menjadi dorman. Selanjutnya, setelah infeksi awal, seseorang dapat mengalami penyakit aktif karena gangguan atau respon yang inadekuat dari respon sistem imun penyakit. Dapat juga aktif dengan infeksi ulang dan aktivasi bakteri doman di mana bakteri yang sebelumnya tidak aktif kembali menjadi aktif. Pada kasus ini, gonadotropin memecah sehingga menghasilkan necrotizing carenza di dalam bronkus. Bakteri kemudian menjadi tersebar di udara mengakibatkan penyebaran penyakit lebih jauh. Tuberkel yang menyembah membentuk jaringan parut. Paru yang terinfeksi menjadi lebih membengkak menyebabkan terjadinya bronkopneumonia lebih lanjut. Pada guideline terapi, dosis rekomendasi oat lini pertama untuk dewasa. Dosis rekomendasi harian isoniazid itu dosisnya 5 mg, maksimumnya 300. Dan dosis 3 kali per minggunya 10, maksimumnya 900. Rifampicin dosisnya 10, maksimumnya 600. Untuk 3 kali per minggunya dosisnya 10, maksimumnya 600. Pyrazinamide itu dosis rekomendasi hariannya 25 mg, maksimumnya tidak ada. Untuk dosis 3 kali per minggunya 35 mg, maksimumnya tidak ada. Ethambutol dosis rekomendasi hariannya 15 mg, maksimumnya tidak ada. Untuk 3 kali per minggu dosisnya 30 mg, maksimumnya tidak ada. Untuk streptomycin dosis rekomendasi hariannya 15, 3 kali per minggunya sama 15 juga. Kemudian ada tata laksana. Pengobatan pasien TB harus dilakukan secara tepat dan tuntas untuk menghindari kondisi resisten obat. 2-RHZ3/4-RH merupakan regimen fase intensif selama 2 bulan yang terdiri dari RHZ, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol, serta fase lanjutan selama 4 bulan yang terdiri dari RH, rifampicin, dan isoniazid. Regimen ini diperuntukkan untuk pasien dengan kasus baru yang peka terhadap oat, pasien yang tinggal di daerah dengan prevalensi tinggi resisten isoniazid, atau riwayat kontak dengan pasien TB. Resisten obat tidak mendapatkan regimen ini. Program pengobatan oat di Indonesia menggunakan panduan 2-RHZE/4-RH3H3. Pasien yang pernah mendapat oat sebelumnya dapat menerima kembali oat lini pertama dengan regimen 2-RHZES/1-RHZE atau 5-RHE. Pasien mendapatkan pengobatan ulang bila pada pemeriksaan apusan dahak atau BTA di akhir bulan ketiga dinyatakan positif.
Pasien dengan kasus seperti ini harus dilakukan uji kepekaan obat. Apabila hasil uji keluar, maka pengobatan akan disesuaikan. Pengobatan TB resisten obat pada fase intensif terdapat jenis obat suntik yang diberikan dan terus sekurang-kurangnya 6 bulan atau minimal 4 bulan setelah konversi perbaikan. Fase lanjutan dilakukan selama 18 bulan. Ethambutol dan pyrazinamide dapat diberikan pada kasus resisten obat, tetapi bila terbukti resisten maka ethambutol tidak diberikan. Kasus MDR-TB atau multidrug resistant tuberculosis diobati dengan regimen MDR-TB jangka panjang ataupun jangka pendek. Durasi long MDR-TB regimen adalah 18-20 bulan. Durasi ini dapat disesuaikan tergantung respon terapi pasien. Shorter MDR-TB regimen diperuntukkan untuk pasien yang sebelumnya diobati dengan obat lini kedua dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan atau yang resisten fluoroquinolone. Jangka waktu regimen jangka pendek ini adalah 9-12 bulan. Selanjutnya ada studi kasus. Tuan Ans, usia 35 tahun, tinggi badan 170 cm, berat badan turun dari 65 kg menjadi 50 kg. Datang ke dokter dengan keluhan sudah hampir seminggu, merasa lemas, sesak, keringat berlebih di malam hari, nyeri dada sebelah kiri, dan mengalami diare. Sedangkan untuk batuk dengan sekutum bercak darah dan demam sudah dialami lebih dari 2 minggu. Data klinik menunjukkan tekanan darah 140 sampai 80 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, nadi 105 kali per menit, RR 30 kali per menit, cairan pleura positif. Data laboratorium menunjukkan SGOT 75, nilai normal 5 sampai 40 mikro per liter, dan SGPT 121 nilai normal 7 sampai 56 mikro per liter. Diagnosa TB paru, efusi pleura sinistra. Terapi pengobatan isoniazid 300 mg 1 kali 1 tablet, rifampicin 450 mg 1 kali sehari 1 tablet, pyrazinamide 1250 mg 1 kali sehari 1 tablet, ethambutol 500 mg 1 kali sehari 1 tablet, kodein 10 mg 1 kali 1 hari 1 tablet, levofloxacin 750 mg 1 kali 1 hari 1 tablet, ezitromycin 500 mg 1 kali 1 hari 1 tablet, atapulgit 2 gram 1 kali sehari 1 tablet, paracetamol 500 mg 1 kali 1 hari 1 tablet. Data klinik menunjukkan tekanan darah 140/80 mg itu tinggi, suhu 38 derajat Celcius tinggi, nadi 105 kali per menit tidak normal, RR 30 per menit tidak normal, dan cairan pleura positif, terdapat cairan pada rongga pleura. Data laboratorium menunjukkan SGOT 75 tidak normal dan SGPT 120 tidak normal. Subjektif nama Tuan An, usia 35 tahun, berat badan 65 kg menjadi 50 kg. Datang ke dokter dengan keluhan sudah hampir seminggu, ini merasa lemas, sesak, keringat berlebih di malam hari, nyeri di dada sebelah kiri, dan mengalami diare. Sedangkan untuk batuk dengan sputum bercak darah dan demam sudah dialami lebih dari 2 minggu. Objektif, data klinik menunjukkan tekanan darah 140/80 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, nadi 105 kali per menit,
RR 30 kali per menit, dan cairan pleura positif. Data laboratorium menunjukkan SGOT 75 per nilai normal 5-40 mikroliter dan SGPT 121 nilai normal 7-56 per mikroliter. Asesmen diagnosa TB paru efusi pleura sinistra, terapi isoniazid 300 mg 1 kali 1 hari, rifampicin 450 mg 1 kali 1 hari, pirazinamid 1250 mg 1 kali 1 hari, etambutol 500 mg 1 kali 1 hari, kodein 10 mg 1 kali 1 hari, levofloxacin 750 1 kali 1 hari, azitromisin 500 mg 1 kali 1 hari, atapulgit 2 gram 1 kali 1 hari, dan paracetamol 500 mg 1 kali 1 hari. Selanjutnya melakukan tindakan torakosenestis, yaitu untuk mengambil cairan yang menumpuk pada organ pleura dengan ukuran 10 mm, memberikan regimen TB 2 bulan RHZE, rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol, serta fase lanjutan selama 4 bulan yang terdiri dari RH, rifampicin, dan isoniazid. Yang selanjutnya untuk kasus DRP-nya, yang pertama itu ada interaksi obat. Problemnya itu penggunaan levofloxacin bersama dengan etapulgit terdapat interaksi obat atau moderate. Karena dengan kandungan magnesium, aluminium, kalsium, zat besi, dan mineral dapat mengganggu penyerapan levofloxacin ke dalam aliran darah sehingga mengurangi aktivitas. Sumbernya itu dari Daxcom. Untuk asesmennya itu meminta kepada dokter untuk menghentikan penggunaan obat etapulgit. Monitoringnya itu melakukan pengecekan apakah dokter sudah memberikan menjerat penggunaan obat atapulgit. Yang kedua itu ada interaksi obat. Untuk problemnya itu penggunaan rifampicin bersama dengan levofloxacin terdapat interaksi obat atau moderat karena obat levofloxacin dapat menyebabkan masalah hati. Sumbernya itu dari Dax.com. Untuk asesmennya itu meminta kepada dokter untuk menjeda penggunaan obat rifampicin dengan obat levofloxacin. Monitoringnya itu melakukan pengecekan apakah dokter sudah menjeda penggunaan obat rifampicin dengan obat levofloxacin. Yang selanjutnya itu ada dosis terlalu besar. Problemnya itu pasien mendapatkan terapi obat pirazinamid dengan dosis 1250 mg dengan pemakaian 1 kali sehari 1 tablet. Dengan berat badan pasien yaitu 50 kg. Menurut Dak.com, obat pirazinamid untuk berat badan 40-55 kg yaitu diberikan pada dosis 1000 mg. Asesmennya itu meminta kepada dokter untuk menurunkan dosis obat pirazinamid menjadi 1000 mg. Monitoringnya itu melakukan pengecekan apakah dokter sudah menurunkan dosis obat pirazinamid. Yang selanjutnya ada dosis terlalu kecil. Problemnya itu pasien mendapatkan terapi obat etambutol dengan dosis 500 mg dengan pemakaian 1 kali sehari 1 tablet dengan berat badan pasien yaitu 50 kg. Menurut Drugs.com, obat etambutol untuk berat badan 40-65 kg yaitu diberikan pada dosis 800 mg. Untuk asesmennya itu meminta kepada dokter untuk menaikkan dosis obat etambutol menjadi 800 mg. Monitoringnya itu melakukan pengecekan apakah dokter sudah menaikkan dosis obat etambutol. Yang selanjutnya ada interaksi obat. Problemnya itu penggunaan azitromisin bersama dengan levofloxacin terdapat interaksi obat atau moderate. Penggunaan obat bersamaan dapat meningkatkan risiko irama jantung tidak teratur yang dapat serius dan mengancam jiwa. Sumbernya itu dari Dak.com. Asesmennya itu meminta kepada dokter untuk menjeda penggunaan obat azitromisin dan obat levofloxacin. Monitoring melakukan pengecekan apakah dokter sudah menjeda penggunaan obat azitromisin dan obat levofloxacin. Yang selanjutnya ada interaksi obat, yaitu penggunaan rifampicin bersama dengan etambutol terdapat interaksi obat atau moderat. Obat etambutol dapat menyebabkan masalah hati. Sebenarnya itu dari Dr. Sebenarnya itu meminta kepada dokter untuk menjeda penggunaan obat rifampicin dengan obat etambutol. Untuk monitoringnya itu melakukan pengecekan apakah dokter sudah menjeda penggunaan obat rifampicin dengan obat etambutol. Planningnya melakukan tindakan terakosentesis, yaitu untuk mengambil cairan yang menumpuk pada organ pleura dengan ukuran 10 mm. Yang kedua, memberikan regimen TB 2 bulan RHZE,
rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol, serta fase lanjutan selama 4 bulan yang terdiri dari RH, rifampicin, dan isoniazid. Ya, selanjutnya memberikan obat standar untuk pasien OAT sebelumnya yaitu dengan 2 RH ZES atau IRHZE atau 5 RHE. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi, yaitu yang pertama sering berjemur di bawah sinar matahari pagi pukul 6 sampai 8 pagi. Yang kedua, memperbanyak istirahat bed rest, istirahat yang cukup. Yang ketiga, diet sehat, pola makan yang benar dianjurkan mengkonsumsi banyak lemak dan vitamin A untuk membentuk jaringan lemak baru dan meningkatkan sistem imun. Yang keempat, menjaga sanitasi atau kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang kelima, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah agar selalu berganti dengan udara yang baru. Yang keenam, berolahraga secara teratur seperti jalan santai di pagi hari. Selanjutnya, minum susu kambing atau susu sapi. Dan selanjutnya, menghindari kontak langsung dengan pasien TB. Dan terakhir, rajin mengontrol gula darah. Monitoringnya melakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala seperti pemeriksaan BTA, pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan BAC-TEC. Melakukan pemeriksaan asupan dahak dilakukan pada akhir fase intensif pengobatan bulan ketiga, pada akhir bulan kelima, dan pada akhir pengobatan bulan ke-8. Melakukan ronsen dada, ronsen toraks dapat menunjukkan bercak atau nodul infiltrat, pembentukan kavitas, dan lesi nodular kecil. Berikut daftar pustaka yang kita pakai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, Coba bisa di on cam dulu semua. Saya pengen lihat ya sekalian kita absensi dulu nih. Karena sudah jam 9 harusnya sudah bisa berhadir semua ya. Kita mulai dari jam 8 tadi. Apresiasi saya tentunya untuk teman-teman yang tadi sudah mempresentasikannya. Baik kelompok yang pagi maupun kelompok yang siang. Itu perwakilannya. Dan memang kalau kami lihat atau saya lihat ya secara langsung nampaknya Anda juga sudah mulai banyak pemahamannya. Cuman ingin memastikan saja ya triki dari penata laksanaan kegiatan atau pengobatan yang kita kenal dengan farmakoterapi ini tentunya harus menjadi dasar utama Anda mempunyai guideline ya. Mempunyai guideline itu sangat penting dan pemahaman terkait dengan TB itu juga nggak bisa dielakkan ya. Kita harus benar-benar Anda punya pemahaman yang maksimal ya terkait dengan masalah itu. Eh, Nanti saya coba diskusi dan tanya jawab juga ya. Nah, sekarang saya coba absensi terlebih dahulu nih. Saya diingatkan oleh teman dari sekretariat. Saya nggak kenal juga semuanya satu-satu ya. Dari kelompok SF212A nih, saya buka di absensinya. Ada Sarah Fauzia. Coba kalau yang ada nanti tolong disebut ya, nyaut ya. Hadir Bapak Sarah Hadir Fauzia. ya. Oke, jadi saya lihat dulu ya. Sylvia Yuni yang mana? Selfie hadir Pak. Oke. Nggak bisa on cam, Sylvie. Lagi di toilet Pak, maaf. Oh, Anissa Hadir Bapak. hadir ya, Anissa. Oke, lalu Gita Amelia Hadir Pak. ada. Roida, Hadir Pak. Florita,
Ada, Florita? Nggak ada ya. Jadi mohon izin nih, kalau nggak bisa nyaut dan saya nggak bisa ngecek satu-satu, ya saya dianggap tidak hadir ya, Florita. Fitrianingsih Ramadhani Hadir, Pak. hadir. Lalu Putri Lestari, Hadir, Pak. Pak Rizan, Hadir, Pak. Arta Yunita, J- Hadir, Pak. lalu di sini ada Azahira Zahira hadir, Pak. hadir. Oke, lalu Salsabila, Hadir, Pak. ya. Ananda, Hadir, Bapak. Abdul Hanif, Hafiz ya. Hadir. Anita, Hadir, Pak. Deborah. Hadir, Pak. Deborah. Oke, saya langsung simpan absennya. Ya, jadi tadi ada satu yang tidak berhadir di situ. Bentar, karena ini penting ini buat ujian ya. Jadi kalau nggak hadir ya saya diminta untuk memastikan tadi diinformasikan begitu. Oke, sebentar satu lagi tadi yang 21 ya. Sekarang yang kelompok siang. Umi ada, Aulia, Hadir, Bapak. Ika Wulandari, Hadir, Bapak. oke, Kania, Hadir, Pak. Angelika, Hadir, Bapak. Roni, Hadir, Pak. Melani, Hadir, Pak. lalu Aulia Septiani, Hadir, Bapak. Rida Mariani, Hadir, Pak. Afrah, Hadir, Pak. Muhammad Farhan, ada Muhammad Farhan, nggak hadir ya, Muhammad Farhan, Anggi Nurul, Hadir, Pak. oke, Fadila Intan, Hadir, Pak. Anissa Fitri, Hadir, Pak. Dede Khairunisa, Hadir, Pak. Yunita Anggraini, Hadir, Pak. Valencia, Hadir, Bapak. Lucky Apriliana, Hadir, Pak. Ayu Amelia Putri, Hadir, Pak. Diantika Ika Salama, Hadir, Pak. Nabila Rahma, Hadir, Bapak. Zulfa, Hadir, Bapak. Ardini, Hadir, Bapak. Aida Soleha, Hadir, Bapak. oke, Adinda Khairunisa, Hadir, Pak. Syarifah Devi, Hadir, Bapak. Siva Fauzia, Hadir, Bapak. Dea, Hadir, Pak. ya, tadi sudah, Dwi Lestari, Hadir, Pak. Fajar Fikrian, hadir, Fajar, Hadir, Pak. Mic-nya nggak bisa. oke, kenapa? Dia hadir tapi mic-nya nggak nyala. Oh, nggak nyala ya, Fajar, oke, Elisa, Hadir, Bapak. Febrian, Hadir, Pak. oke, Bapak jadi maaf, sudah saya langsung, saya dari SF21B belum dipanggil. apa namanya, PK dari kelas SF211B. 211B, kok nggak ada namanya di sini, Kak? Nama panjangnya siapa apa tadi? Eka apa? Fadila.
Oh, ada. Eka Fadila ya, terlewat. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke ya, jadi saya close dulu. Ya, nah kita mulai diskusi ya. Jadi tadi ada dua kelompok menyatakan bahwasannya yang sudah dilakukan oleh teman Anda tadi itu cukup menarik ya. Ada beberapa yang tadi sudah disampaikan. Satu yang menjadi pertanyaan saya dari dua kelompok atau dua kelas ini adalah ada yang beda nggak dari yang dapat di terapi yang diberikan? Kita langsung ke kasusnya dulu ya. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu nih terkait dengan eh, apa namanya SGOT, SGPT itu apa sih sebenarnya? Siapa yang tahu? Oke, Itu berkaitan sama fungsi hati gitu ya. ya fungsi hati. Lalu terus apa lagi? Apalagi SGPT, SGOT? Pemeriksaannya pakai sampel darah. Mm-mm. Kalau misalnya dengan sampel darah. Jadi kalau nggak pakai darah bukan itu namanya. Ayo, eh ini buat dapat nilai ya. Saya pengen tahu nih. Yaitu dua jenis enzim yang dihasilkan oleh sel-sel hati, Bapak, untuk proses metabolisme protein dan menentukan kesehatan hati. Dia lebih Hmm, ke enzim. betul, lebih ke enzim ya. Lalu sebenarnya SGOT itu apa sih? Serum Mm-mm. glutamik oksaloasetik transaminase. Ya, oke ya. Jadi saya ingin make sure aja karena tadi kita lihat ya dua kelompok yang Anda sampaikan tadi saya lihat semuanya meminta apa di situ? Terlihat nggak ada kata-kata di situ jumlahnya lebih tinggi dari normal, benar nggak? Iya, Pak. Iya. Terus eh, ada yang mengusulkan obat tambahan nggak untuk SGOT, SGPT ini dari dua kelompok tadi? Kira-kira perlu nggak? Ya, kalau kita lihat kasusnya TB tadi, ya tadi bilang pleura, dibilang infusi pleura. Sebenarnya infusi pleura itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya yang Anda tahu itu apa? Apa tuh pleura? Ya Efusi memang pleura sebenarnya itu mm, kayak mm, mm. cairan yang berlebih di dalam rongga pleura, Pak. Karena Karena apa? karena meningkatnya produksi sama berkurangnya absorpsi dari cairan. Karena apa dia keluar? Oke ya. Eh, jadi gini, saya ingin di semuanya sih ya. Kemarin saya juga ada dengar waktu pernah kelas Bu Mary saya masuk, kelas pacar saya masuk. Saya apresiasi lah. Anda ini calon apoteker ya. Saya senang banget calon-calon apoteker Stikas IPIPA ya. Eh, Praktikum farmakoterapinya itu terlihat aktif ya. Itu ada Bu Mary yang ikutin, Pak Charles sekali saya ikuti juga ya, saya pantau. Senang saya. Karena apa? Memang seorang apoteker itu nanti Anda diminta atau dituntut untuk hal seperti itu untuk bisa berkomunikasi dan berdiskusi. Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalaupun nanti di dunia kerja Anda nggak ada kata belajar lagi itu salah, ya. Karena rekanan teman sejawat Anda itu nanti juga tempat diskusi kita. Nggak ada di sini yang eh, superior, ya. Yang merasa superior buat saya maaf itu dokter, bener nggak? Dokter kan selalu dia bilang dia lebih tahu. Padahal terkait dengan masalah obat-obatan harusnya Anda yang lebih paham, ya. Anda yang harus lebih paham nanti sebagai jadi apoteker. Nah, jadi yang saya apresiasi tadi adalah apa?
tatanan kegiatan pelaksanaan tadi, baik dari dua kelompok, itu cukup mumpuni ya. Artinya Anda sudah mulai membahas segala sesuatunya terkait dengan masalah penyakitnya sendiri, obat, dan bahkan treatment. Itu memang tata laksana untuk pengobatan. Dan ada beberapa yang menarik di situ terkait dengan masalah obat-obatan yang memang harus menjadi perhatian khusus kita. Satu, tadi yang saya lihat ada semua tadi kalau nggak salah pakai drug.com ya untuk misalnya interaksi obatnya. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan saya ada beda nggak dari dua kelompok tadi yang Anda rasa dari kelompok lain? Karena setahu saya Pak Charles bilang sama Bu Mary, semua kelompok diminta buat kok Pak. Jadi artinya akan ada konfirmasi atau ada perbedaan. Jadi saya tanya dulu nih, ada yang beda nggak dari dua kelompok lain tadi dengan kelompok yang Anda buat? Bedanya di mana? Ya kita diskusikan, ya. Karena saya di sini sebagai fasilitator nih, ya dosen itu hanya fasilitator, ya meluruskan apa yang lebih sebaiknya kita sama-sama pahami. Gimana? Ada beda nggak? Coba di kelompok lain mungkin ada yang berbeda. Tadi udah paham ya, TB itu sendiri udah tahu penyebabnya sudah paham, efusi pleural itu juga sudah ngerti cairan yang beri karena radang, data lab yang sudah ada di sini, SGOT, SGPT juga sudah paham, itu dia lebih, ya. Lalu berat badan juga turun, sudah pasti sangat signifikan, dia pengeluhan sakit TB, ya. Cuman kita nggak tahu nih, TB-nya itu kan ada dua model TB-nya, ya. TB yang memang ke paru apa ekstra paru. Karena memang di sini kategorinya dia sudah keluar cairan yang berlebih, ya, dan bahkan dinyatakan positif Efusa plera sinistra ini dari data kasus TB yang diberikan oleh tim dosen, jadi otomatis dia pakai ekstra paru. Nah, karena usia juga masih terbilang muda, 35 tahun, dan terjadi penurunan, tadi ada beberapa yang disampaikan oleh kelompok Anda, ya, dari teman-teman Anda tadi, ini dikeluarkan atau ini diganti. Nah, sekarang kita lihat satu-satu obatnya deh, ya. Untuk isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol. Ada yang nggak setuju nggak tadi dari dua kelompok yang tadi maju? Apakah Bapak, ada pengurangan atau tidak? Bagaimana? saya pengen menyarankan ya Bapak. Ya, silakan. Kalau menurut problemnya kan azitromisin tidak tepat bagi antibiotik TBC karena dapat meningkatkan kadar SGOT dan SGPT pada hati. Terus kalau Hmm. saya menyarankan itu untuk mengganti obat streptomisin, Bapak. Streptomycin. Oke. Terus Di yang kedua, nggak tunggu diganti streptomycin karena apa? karena kalau menurut yang buku saya baca itu di penata laksanaan tuberkulosis, dia emang pengobatannya pakai streptomisin, Bapak, bukan azitromisin ataupun levo. Karena sudah masuk kelompok. Dia kalau menurut saya ini kan dia kan cairan pleuranya kan udah positif kan ya Bapak. Ya, Jadi dia lebih ke ekstra pleura kalau menurut saya ya Bapak. TBC-nya. ekstra paru ya, udah ekstra paru Iya, ya. mm-mm. Oke. Gimana yang lain? Kalau udah ekstra paru, kira-kira perlu langsung streptomycin atau bagaimana? Tapi setahu saya penggunaan streptomycin itu untuk usianya yang 60 ke atas, Bapak. Oke, kita keeping ya. Ada lagi? Iya, terima kasih. Ada lagi? Jadi perlu diperhatikan tadi antibiotik itu semua kategori yang obat yang empat tadi ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol itu kerjanya sinergi nggak? Ada Eh, yang anta, ah gimana? kan empat obat itu memang memiliki efek samping kerusakan hati ya, Bapak. Tapi Ya, memang empat itu yang disarankan oleh WHO untuk pilihan pertama untuk obat eh, TBC. Nah, makanya kita sebagai apoteker lebih menyarankan menggunakan hepatoprotektor. Nah, kalau kelompok saya itu menyarankan obat Curcumex. Itu saya bisa di jurnal Borneo. oke. Ada ya, good ya. Oke, jadi
tadi keempat obat terapi yang dari WHO tadi disebutkan oleh teman Anda dikutip ya, itu ada INH, rifampicin, pirazinamid, tambutol, itu semua udah ada tata laksananya. 2 bulan dia harus empat itu dipakai komunikasi. 2 bulan ya sampai 3 bulan. Ini tergantung case-nya. Nanti setelah itu akan ada pantauan sputum, pengecekan toraks, sputum dan lain-lain. Nah setelah itu juga akan ada lagi tahapan pengobatan tahap duanya selama 4 bulan, mungkin bisa lebih, tergantung case-nya. Ya, itu akan dilihat. Tadi sudah disampaikan oleh teman Anda, pada saat pengobatan akhir tentunya harus ada pantauan prototoraksnya, apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan terbentuk jaringan parut, itu adalah menambahkan tanda-tanda kesembuhan. Jadi parunya berbentuk baik lagi gitu, berbentuk jaringan parut. Nah, yang tadi disampaikan oleh teman Anda, ada yang bilang kenapa nggak azitromisinnya dan ada levo ini langsung diganti aja dengan strepto, begitu ya. Strepto betul untuk usia seperti itu tadi disampaikan teman Anda di atas 60 untuk dewasa dan lain, tapi itu untuk lini pada saat dia terjadi resistensi. Kalau dia belum terjadi resistensi, nggak perlu dikasih untuk strepto dulu. Artinya, ya, pemberian yang empat tadi dikombinasi ditambahkan oleh dokter, ada azitromisin ya, tadi ada levo ya, betul ya, di kasusnya kita. Kira-kira azitromisin dengan levo, tadi sudah ada yang menyarankan diatur temnya, nggak langsung sekaligus, karena akan meningkatkan apa tadi, denyut jantungnya. Sehingga akan sebaiknya diatur. Nah, hal seperti ini sebenarnya ada sedikit mubazir nggak dari sisi finansial? Tadi katanya pasien TB itu rentan dengan masalah sisi ekonomi, benar nggak? Ya, jadi kita sebagai farmasis harus bisa menyikapi secara menyeluruh. Ya, kalau dilihat azitromisin dengan levo, fine-fine aja. Ingat loh, levo tuh obatnya cukup mahal. Tapi karena di kelompok yang cukup bagus, dia benar-benar menghancurkan sintesa RNA dari dinding sel, ya memang sebaiknya levo dipertahankan. Dan belum terjadi di sini case-nya resistensi terjadi. Belum ada reporting di situ, di kasus kita ini. Artinya yang sebaiknya kita ambil adalah apa? Levo dipertahankan, Aji bisa diganti. Tapi kalau misalnya mau dikombinasi boleh nggak, Pak? Boleh, kita tanyakan dulu ya, discuss dulu antara dokter dengan apoteker. Dari sisi keuangan pasien juga dilihat juga nih, pasiennya yang cukup mumpuni apa enggak, mapan enggak ekonominya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kasus terjadi masalah pengobatan TB gagal di Indonesia. Ingat, di Indonesia ini kalau Anda bicara literatur itu udah peringkat 3 ya di dunia. Sangat besar. Apalagi dengan case COVID tahun atau 3-4 tahun terakhir ini, kasus COVID itu malah makin meningkat di Indonesia. Nah, ini yang jadi harus perhatian kita eh, nggak sembarangan. Karena farmasis itu melihatnya tidak hanya dari sisi farmasi klinik, farmakoterapi, tapi ada farmakoekonomi. Nanti farmakoekonomi untuk efisiensi itu yang harus kita pelajari. Ya, itu catatan yang harus dipahami oleh Anda. Lalu yang kedua, tadi setelah kita pahami tentang azitromisin, yang menarik di sini tadi teman Anda menyarankan penggunaan hepatoprotektor. Kira-kira perlu apa enggak? Ayo, kira-kira perlu enggak adanya penambahan obat hepatoprotektor? Ayo, kelompok lain, silakan. Perlu. Kenapa perlu hepatoprotektor? Hmm? Bisa dilihat tadi SGPT, SGOT-nya sudah berapa dia? Tinggi apa enggak? Kalau Anda lihat di tata laksana pengobatan TB, itu ada warning loh. Kalau 3 kali lipat nilainya dari yang normal, itu harus di stop obatnya. Dia udah lumayan tinggi, Bapak. Udah 2 kali dari. Nah, Heeh.
Good. Udah 2 kali ya. Jadi kira-kira Iya, perlu nggak? betul. Perlu. Perlu. Jadi saran dari teman Anda tadi, Sarah, ya kalau nggak salah tadi ya menyebutkan, itu perlu diberikan. Terserah mau pakai apa, ya. Tadi disarankan apa, Sarah? Disarankan apa, pakai apa? Mana tadi Sarah? Pakai? Oke, bisa ya. Atau bisa Heptator Pro, Cureleaf Plus, dan lain-lain itu bebas aja sih, ya. Yang jelas, memang dia perlu karena nilainya sudah 2 kalinya. Nah, itu concern kedua yang harus kita perhatikan di kasus eh, TB yang hari ini kita pahami ya. Jadi kedua itu harus ini. Lalu apa lagi? Ada kira-kira penggunaan apa lagi? Tadi ada obat apa lagi? Ada paracetamol nggak tadi? Ada nggak paracetamol tadi? Ada, Pak. Nah, kira-kira paracetamol bisa dilanjutkan apa enggak? Tadi saya lihat nggak ada yang membahas itu kayaknya tadi. Paracetamol sebaiknya bisa diganti. Kalaupun mau dilanjutkan, yang carilah yang memang obatnya itu yang liver friendly lah istilahnya ya. Misalnya Sistenol gitu ya. Jadi Anda bisa pakai itu. Atau N-acetyl cysteine itu bisa dipakai itu untuk menghindari efek toksik dari paracetamol. Ini nanti bisa Anda checking lagi ya, karena semua yang mengarah karena ini kasusnya karena udah SGPT, SGOT-nya tuh udah tinggi, udah 2 kali. Kami atau saya sangat khawatir kalau nanti dia terus dipakai yang obat itu nggak bisa di-apa-apain, yang tadi Tambutol, INH, Rajinamid, rifampicin apalagi yang nggak bisa, udah harga mati tuh rifampicin dipakai, itu semuanya berindikasi untuk merusak atau memperkeruh ya kerja dari si liver. Kasihan, itu yang saya maksud. Kasihan. Jadi sebaiknya untuk penghilangan rasa sakitnya ya itu bisa dikurangi dengan obat-obatan yang interaksi walaupun case-nya masih moderat atau minor itu masih ada seperti itu. Tapi obat ini terakumulatif nanti di dalam tubuh ya. Dia minum ada endapannya, ada regimennya. Nah, ini yang bermasalah. Di pengobatan TB itu kasusnya. Dan di Indonesia tadi saya sampaikan peringkat 2 atau 3 dunia sekarang yang sisi negatif ya, itu tingkat 2 dan 3, 2 atau 3 di dunia itu sisi negatif itu. Karena apa? Ternyata pengobatan TB ini memakan pembiayaan waktu dan effort dari pasien yang sakit, terutama juga keluarga yang mendapatkan apabila anggota keluarganya sakit TB. Jadi perlu pengawasan, eh, tidak hanya sampai pengawasan dari yang lain-lain, tapi pengawasan mental, eh, lalu apa namanya, ada ekonomi, farmakonomi itu juga perlu Anda perhatikan ya. Sampai sini ada nggak tadi yang mengusulkan di grup itu? Di grup Anda dari salah satu apa namanya kelas ya, kelas yang pagi atau yang siang pada hari ini kita kumpul, ada nggak yang kira-kira sama seperti yang diusulkan teman Anda tadi pakai hepatotopetrol selain Sarah? Kelompok berapa? Saya pakai, Bapak. Good. Kelompok berapa? Anda kelas yang berapa? Pagi apa yang Saya siang? dari SF211B. Yang pagi ya? Kelompok, iya yang pagi. Yang saya sama Bu Mary. Eh, iya sama Pak Charles. Oh ya, yang berarti saya sama Mbak Charles ya. Oke. Mm. Ada lagi selain Valencia dengan Sarah? Oke. Eh, kalau nggak salah ini kelompoknya diminta sama Pak Charles dikumpulin ya. Bener nggak Iya. materinya? Betul ya? Nah, oke. Dikumpulin ya. Oke. Jadi artinya sudah tahu itu semuanya pasti nanti harus dikatakan. Lalu untuk itu yang imbas dari hepatitis ya, dari hepatoprotektor itu perlunya. Kira-kira eh, apa lagi yang harus kita perhatikan terkait dengan pantauan? Tadi saya lihat pantauan yang menarik itu terkait dengan adanya, coba tadi saya lupa tuh teman Anda tadi ada yang menyampaikan, lupa saya tuh, yang non farmakologinya.
non farmakologinya. Siapa tadi yang kelompok kedua kalau nggak salah tadi? Coba bisa disebutkan nggak? Kelompok kedua, Anda non farmakologinya apa saja tadi? Ada nggak yang non farmakologinya dari Anda? Sayang saya nggak capture ya tadi ya, jadi saya juga nggak bisa open. Jadi, oke, intinya untuk yang terkait dengan masalah terapi lanjutan atau yang non farmakologi, berarti kan itu ada kategori pantauan, ya. Pantauan berarti yang paling penting itu adalah masalah asupan juga nanti makanan. Tidak hanya dari eh, makanan yang bergizi, tapi kualitas protein juga harus dipertanyakan, dikontrol ya. Mengingat Pliora itu terjadi sebenarnya dia kan rongga di dalam rongga itu antara paru-paru ya dengan bagian itu ya nanti rongganya itu dia terbuat itu dari protein. Nah kalau protein ini bermasalah terbanyak tergenang cairan, nah ini yang bisa menyebabkan dia jadi butuh sekali protein penggantinya. Jadi masukannya itu juga harus maksimal ya. Karena Pliora itu tadi sendiri penyebab efusi pleural itu tadi saya katakan ya, ingat teman-teman Anda ya, ada yang karena biasa umumnya tuh karena ada peradangan atau kurang protein atau penyakit organ lainnya, entah itu jantung atau penyakit ginjal dan lain-lain. Yang intinya memang nanti akan terjadi satu penumpukan, penumpukan di dalam rongga pleuranya itu tadi, di mana dia ada ruang antara dinding dada bagian dalam di jaringan paru itu. Nah, ini yang harus diperhatikan eh, ya ahli gizi tentunya yang tentu harus ada pantauan seperti itu. Itu sebabnya ya kalau penyakit TB ini bau TB paru, ekstra paru, apalagi yang dikenal dengan apa nanti ada yang MDR, ada lagi yang XDR, itu biasanya atau umumnya program pemerintah itu menyertakan dengan apa? Makanan, tidak hanya obat yang didistribusikan kepada pasien, tapi diberikan makanan. Ada susunya dan lain-lain, tapi masih tetap kurang. Ya, kalau semua di luar negeri itu di covering tuh, ya, di cover oleh pemerintahnya. Ya, di Indonesia belum bisa sampai sedetail itu, ya, sebaik itu, karena itu kembali lah saya katakan perekonomian. Oke, jadi tadi saya fokusnya di situ ya, dari kelompok dua tadi itu yang saya apresiasi terkait dengan faktor-faktor, lalu dengan antibiotiknya yang juga harus digantikan. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Part 2. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Saya udah clear ya, udah jelas ya. Jadi fokusnya di dua poin atau tiga poin tadi ya. Jadi SPOPT-nya, penggunaan hepatoprotektornya, antibiotiknya juga harus dilihat. Saya nggak bisa salahkan teman Anda ada yang nyampaikan langsung uh, streptomisin, tapi itu untuk kalau sudah terjadi resistensi. Ya, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya rasa cukup untuk pada kegiatan kita pagi hari ini. Apresiasi untuk Anda semua yang bisa berkontribusi kegiatan pada pagi hari ini. Tetap terus semangat ya, karena eh, tantangan ke depan makin banyak ya untuk farmasis. Anda sekarang sudah semester 7. Saya sangat senang kalau udah semester 7 itu berarti udah sedikit lagi mau bikin skripsi ya. Kalau udah bikin skripsi itu udah banyak tuh yang harus Anda siapkan tuh ya. Materi-materi ini pun juga bisa menjadi eh, istilahnya acuan ya, data yang akan bisa Anda ambil ya. Oh, data pengobatan TB, oh data kemarin tentang apa? GERD ya kalau nggak salah ya. Silakan Anda ambil datanya itu. Berapa sih sakitnya? Dikaitkan dengan teori-teori dari statistik. Sekarang sudah belajar statistik pastinya. Sudah ada pelajaran terkait dengan masalah metodologi riset, ditambah dikuatkan dengan farmakoepidemiologi. Saya yakin itu akan men-trigger Anda agar Anda bisa segera menyusun, ya, men-setting. Ingat,
terkait dengan skripsi. Kenapa saya ingatkan Anda sekarang? Karena Pak Charles itu dengan Pak Pris ya sedang mengkonfirmasi ke saya bagaimana terkait dengan masalah skripsi yang akan diberikan judul-judul kepada para mahasiswa. Selama ini memang kita ngedrive tujuannya adalah apa? Akan ada publikasi yang menjadi tanggung jawab institusi atau kampus kerjasama antar dosen dengan sama mahasiswanya. Nah, jadi eh, saya tentunya nggak ingin juga mendesak Anda untuk mengikuti apa yang sudah kita bikinkan grand design risetnya. Tapi kalau memang Anda ada ide, sesegera mungkinlah Anda pilih dosen yang menurut Anda itu bisa membantu skripsi Anda, sehingga Anda akan merumuskan kira-kira bab tiganya atau metodologinya yang tepat akan seperti apa, sehingga nanti proposalnya akan lebih mudah dikerjakan. Gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan akan ada sosialisasi dari Pak Pris ya terkait dengan masalah ini untuk masalah skripsi dan Pak Charles. Karena saya nggak mau terlambat, nggak mau lama nih langkahnya Anda nih. Karena begitu Anda lulus, IKIPA sedang berusaha untuk segera mengurus perizinan apotekernya ya. Mudah-mudahan kalau jalannya baik ya bisa langsung nanti gitu ya. Kalaupun enggak ya mungkin setahun dulu tertunda terkait dengan masalah lokasi atau gedung yang belum selesai dilanjutkan untuk pembangunan program apoteker. Tapi memang yang kita siapkan tentunya untuk eh, calon-calon apoteker dari Stika Sikipa. Itu aja dari saya. Sukses terus buat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.